Pernah nggak sih kamu lagi enak-enaknya tidur siang di hari terakhir bulan Ramadan, terus tiba-tiba grup WhatsApp keluarga heboh luar biasa cuma gara-gara satu pertanyaan. Besok lebarannya bareng atau beda? Ada yang bilang besok sudah 1 Syawal, karena hitungan hilalnya sudah masuk. Ada yang bilang nunggu pengumuman Menteri Agama dulu. Ada juga yang bilang sudah lebaran dari tadi pagi. Rasanya tuh kayak kita lagi nonton pertandingan bola, tapi wasitnya ada 5, dan masing-masing punya aturan sendiri. Nah, kalau kamu pernah merasa bingung atau malah sempat berdebat panas soal kenapa di Indonesia itu Islamnya kayak punya banyak bendera, mulai dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, LDII, sampai keputusan pemerintah, maka kamu sedang berada di tempat yang tepat. Kita bakal kupas tuntas, kenapa sih keberagaman ini sebenarnya adalah fitur keren dari Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia ini adalah sebuah dapur raksasa yang sangat besar. Kita semua sepakat nih, menu utamanya adalah nasi goreng. Nasi goreng ini kita ibaratkan sebagai inti ajaran Islam yang satu, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi namanya juga satu negara yang luasnya minta ampun, selera orang kan beda-beda. Ada tim yang suka nasi gorengnya pakai kecap manis, ada tim yang maunya nasi goreng putih, ada juga yang harus pakai terasi. Semuanya enak, tergantung lidah masing-masing. Sebelum kita masuk ke masing-masing organisasi, kita harus paham dulu satu konsep dasar yang namanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Di dalam Islam, perbedaan pendapat itu bukan hal yang dilarang, selama bukan soal hal mendasar. Urusan teknis kayak posisi tangan pas sholat atau cara menentukan awal bulan Hijriyah masuk ke wilayah ijtihad. Rasulullah sendiri pernah memberi kode kalau perbedaan pendapat di kalangan umatnya itu bisa jadi rahmat. Sekarang mari kita kenalan sama Muhammadiyah. Lahir tahun 1912 di Yogyakarta, didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Muhammadiyah datang dengan semangat pemurnian. Mereka pengen Islam itu kembali ke akarnya. Analogi gampangnya, kalau rumah kamu sudah terlalu banyak barang rongsokan, Muhammadiyah itu kayak jasa decluttering. Itulah kenapa Muhammadiyah identik sama sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Mereka percaya ibadah itu juga lewat aksi sosial. Lalu, tahun 1926, lahirlah Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan oleh K. Haji Hashim Asy'ari. NU ini ibarat pelindung budaya. Kalau Muhammadiyah membersihkan, NU merangkul. NU merasa Islam bisa masuk ke Indonesia dengan damai karena tidak menghapus budaya lokal, tapi mewarnainya. NU menjaga tradisi tahlilan, ziarah kubur, dan maulidan. NU itu ibarat taman bunga yang membiarkan bunga lokal tetap tumbuh, asalkan akarnya tetap Islam. Pemerintah lewat Kementerian Agama, posisinya kayak wasit atau kakak pembina. Salah satu momen paling terkenal adalah sidang isbat. Pemerintah ngumpulin perwakilan NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya. Ada yang pakai metode hisab kayak Muhammadiyah, ada yang pakai metode ruqyat kayak NU. Pemerintah bertugas mendengarkan semua dan mengambil keputusan resmi, namun tetap demokratis. Ada juga LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mereka punya fokus kuat di pembinaan karakter dan kemandirian ekonomi anggotanya. LDII ibarat komunitas yang sangat solid dan punya aturan main ketat di internal buat menjaga kualitas ibadah. Mereka sering menekankan kerukunan dan kerjasama. Di tengah dunia yang individualis, melihat kelompok yang sebegitu kompaknya dalam menjalankan agama adalah hal yang menarik buat dipelajari. Terus kalau beda-beda gitu, mana yang paling benar? Semuanya benar dalam koridor ijtihad masing-masing. Bayangkan kamu mau pergi ke Bandung. Ada yang lewat tol karena praktis, ada yang lewat puncak karena menikmati pemandangan dan tradisi, ada yang naik kereta karena terjamin. Semuanya sampai ke Bandung. Jangan sampai kita sibuk berdebat soal jalannya, tapi malah lupa tujuannya ke Bandung. Perbedaan ini adalah kekayaan intelektual. Kita punya laboratorium toleransi terbesar di dunia. Di negara lain, beda paham sedikit bisa perang saudara. Di Indonesia, beda paham malah jadi alasan bikin festival budaya. Sejarah masuknya Islam lewat perdagangan dan dakwah damai, tanpa pedang, tapi pakai wayang dan musik gamelan. Genetik keberagaman sudah ada di darah kita sejak dulu. Mari kita tengok Jamiat Khair dan Sarekat Islam. Ormas-ormas ini dulu fungsinya lebih ke negara dalam bayangan. Saat penjajah pelit kasih pendidikan, ormas inilah yang patungan bikin sekolah dan rumah sakit. Pesantren NU jadi benteng pertahanan mentalitas orang desa.
Jadi dari awal, ormas di Indonesia itu DNA-nya adalah solusi atas masalah rakyat, bukan cuma tempat kumpul buat debat agama. Secara ilmiah, ini disebut social capital atau modal sosial. Ormas adalah public trust. Bayangkan jutaan orang merasa bersaudara karena ormas yang sama. Saat bencana, MDMC Muhammadiyah punya logistik sekelas militer. Sementara Banser NU masuk ke pelosok yang bahkan Google Maps nggak tahu. Mereka saling melengkapi tanpa perlu instruksi formal dari presiden sekalipun. Inilah mesin organik Indonesia. Jangan lupa, peran Aisyah dan Muslimat NU, gerakan perempuan muslim terbesar di dunia. Berapa ribu PAUD dan panti asuhan yang mereka kelola. Secara ekonomi, kontribusi mereka luar biasa. Dampak jangka panjangnya, Indonesia jadi laboratorium wasatiyah atau Islam jalan tengah. Kita punya otot toleransi yang kuat karena sudah terbiasa beda sejak lahir. Namun ada tantangan baru, era digital. Algoritma media sosial sering menonjolkan perbedaan buat cari engagement. Orang sumbu pendek lebih gampang viral. Kita harus sadar kalau adu domba digital itu nyata. Dulu penjajah pakai kapal perang, sekarang pakai bot dan buzzer. Kedewasaan kita sedang diuji. Apakah kita terjebak fanatisme buta atau tetap menjadi ormas yang inklusif? Indonesia adalah simfoni yang indah karena ormas-ormasnya berani tampil beda dalam satu partitur, NKRI. Tugas kita bukan cuma membela ormas masing-masing, tapi memberi manfaat buat orang lain. Tuhan nggak nanya kartu anggota ormasmu, tapi seberapa banyak manfaatmu buat manusia. Selamat merawat keberagaman. Mau bareng atau beda lebarannya, yang penting opor ayamnya tetap ada di meja ya.